Kafir orang yang mengatakan Tuhan itu tiga dari yang tiga. Ini udah fakta jelas, tiga-tiganya bukan dari Allah. Tuhan punya anak, Isa. Ketika Isa nikah dengan Maria Magdalena dan mempunyai anak, berarti Tuhan punya cucu. Dan Maria menjadi mantunya Tuhan. Ketika Maria menikah lagi, berarti Tuhan punya besan. Memang betul-betul bodoh ditolong. Pikir itu baik-baik. Tahun 325, tahun 400, tahun 500, tahun sebentar 411 ada satu kejadian di mana mereka sekelompok orang tidak suka dengan ajaran yang baru ini. Karena tahun 325 adalah tahun di mana Yesus diangkat sebagai Tuhan. The first Council of Nicaea. Konsili Nicaea pertama tahun 325 setelah Masehi, itu the council that created Jesus Christus. Yaitu sebuah muktamar yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Sebagian orang yang masih punya pikiran berkata, kalau Tuhan baru ada tahun 325, maka siapa Tuhannya pada waktu tahun 100? Sebagian orang yang masih punya pikiran berkata, kalau Tuhan baru ada tahun 325, maka siapa Tuhannya pada waktu tahun 100? Bahkan mundur siapa? Tuhannya Abraham. Maka mereka mengajukan protes. Terjadilah muktamar kedua. Mereka protes, jadilah Protestan. Tahun 411. Tahun 411. Tahun 411. Kenapa Allah yang dituduh membuat agama-agama ini? Kenapa Allah yang dituduh? Ini sejarah. Tak bisa dipungkiri sejarah. Tanya kepada mereka yang Nasrani apa yang terjadi tahun 325. Itulah Konsili Nicaea mengangkat Isa sebagai Tuhan. Apa yang terjadi tahun 411? Itulah pembentukan Protestan. Kenapa? Dia nggak setuju Isa sebagai Tuhan. Tapi dia mengatakan Isa itu anak Tuhan. Tuhan punya anak, Isa. Ketika Isa nikah dengan Maria Magdalena dan mempunyai anak, berarti Tuhan punya cucu. Dan Maria menjadi mantunya Tuhan. Ketika Maria menikah lagi, berarti Tuhan punya besan. Ribet kan? Ribet. Besannya Tuhan. Ketika Maria punya adik, iparnya Tuhan. Tuhan punya ipar, Tuhan punya lain-lain, banyak sekali. Untuk ketiga ini, Allah laknat. Yahudi yang mengatakan Uzair itu Tuhan, anak Tuhan dan sebagainya, dan bikin agama baru, Allah laknat dengan kata la'natullah alal yahud. Allah laknat mereka. Nasrani, Katolik, yang mengatakan Isa itu Tuhan, Allah putuskan kafir. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir, mutlak kafir orang yang berkata Isa itu adalah Tuhan. Untuk Protestan yang mengatakan Isa itu Tuhan itu oknum ketiga Trinitas, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, juga Allah mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisus salis. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Tuhan itu tiga dari yang tiga. Ini udah fakta jelas, tiga-tiganya bukan dari Allah. Informasi untuk jamaah Pak Ustadz tidak perlu biar dimakan sendiri kebodohannya. Sejarah singkat lahirnya gereja. Gereja dimulai 50 hari sesudah kebangkitan Yesus, sekitar tahun 30-34 Masehi. Yesus sudah berjanji bahwa dia akan mendirikan gerejanya, Matius 16 ayat 18, dan dengan datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta Kisah 2 ayat 1-4. Gereja, kumpulan yang dipanggil keluar, secara resmi dimulai. 3.000 orang yang menerima khotbah Simon Petrus pada hari itu dan memilih untuk mengikuti Kristus. Jemaat Pak Ustadz, jika selama ini kalian dengar dari pengajar kalian bahwa Paulus yang melantik Yesus jadi Tuhan atau Paulus yang mendirikan agama Kristen, pemberitaan itu tidaklah benar. Itu bertentangan dengan fakta sejarah dan kitab suci Kristen. Ketahuilah, sebelum Paulus terpanggil melayani Kristus dalam Kisah Para Rasul pasal 9, murid-murid Yesus yang berada di ring satu maupun di luar ring sudah percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup satu-satunya. Dan demikian juga dengan gereja, gereja sudah lahir sebelum Paulus dan bahkan Paulus sendiri terlibat dalam penganiayaan jemaat mula-mula itu.
Penjelasan singkat Konsili Nicea tahun 325. Konsili Nicea tahun 325 diadakan untuk menanggapi ajaran Arius, seorang pastor dari gereja Alexandria, Mesir tahun 319. Arius berupaya merasionalisasikan misteri Allah Tritunggal. Ia tidak meyakini bahwa Kristus, Sang Putra Allah berasal dari Allah Bapa dan sehakikat dengan Bapa. Oleh sebab itu, ia mengajarkan bahwa Yesus adalah ciptaan yang paling tinggi berdasarkan tafsirannya terhadap Injil Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Keyakinan Arius ini bisa disebut sama dengan keyakinan bidat Kristen masa kini yaitu Saksi Yehova. Konsili Nicea mengecam ajaran Arius dan menegaskan kredo yang telah diwariskan oleh para rasul bahwa Kristus, sehakikat dengan Bapa. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Poinnya jamaah Pak Ustadz. 1. Alasan utama Konsili Nicea tahun 325 diadakan adalah perlawanan gereja atas ajaran Arius dari Mesir yang berbeda dengan kredo atau dalam Islam disebut syahadat yang diwahyukan dan diajarkan oleh para rasul Kristus. 2. Konsili Nicea bukan mengangkat Yesus jadi Tuhan. Uskup-uskup yang menghadiri konsili tersebut adalah uskup-uskup yang sudah percaya dan mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah Tritunggal, sesuai dengan ajaran yang diterima dan diajarkan oleh Rasul Kristus. 3. Saya tegaskan kembali bahwa sebelum konsili Nicea diadakan, kepercayaan kepada Allah Tritunggal sudah ada dan diajarkan oleh gereja. Itulah yang disebut kredo. Jamaah Pak Ustadz mengajarkan bahwa Protestan lahir tahun 411 dan kemunculan gereja Protestan adalah gerakan yang protes terhadap putusan Konsili Nicea yang memutuskan mengangkat Yesus sebagai Tuhan dan menurut Ustadz, dari ketidaksetujuan tersebut maka orang yang disebut sebagai orang berpikir, yang segera ketahuan siapa orangnya yakni Martin Luther tokoh reformasi lahirnya gereja Protestan menjadikan Yesus sebagai anak Tuhan dan merumuskan ajaran Allah Tritunggal. Penjelasan singkat reformasi lahirnya gereja Protestan. Gerakan reformasi yang dipimpin oleh Martin Luther tahun 1517 lahir di Eropa pada abad ke-16 adalah bentuk perlawanan terhadap praktik indulgensia Katolik dan beberapa praktik keagamaan lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Jadi gerakan reformasi bukan tentang mengangkat Yesus jadi anak Allah atau merumuskan ajaran Trinitas. Jika dihitung sejak tahun 1517 sampai 2021 maka reformasi atau gereja Protestan baru lahir 504 tahun. Jamaah gimana sih Ustadz kalian itu dengan berani mengajarkan bahwa Protestan lahir tahun 411 sementara reformasi yang melahirkan gereja Protestan baru lahir tahun 1517 pada abad ke-16 selisih waktu yang sangat jauh jamaah. Jamaah bagaimana Ustadz kalian itu mengajarkan kalian bahwa karena ketidaksetujuan pada Konsili Nicea maka muncullah protes yang kemudian melahirkan gereja Protestan yang merumuskan ajaran Tritunggal dan mengangkat Yesus sebagai anak Allah sementara sejak gereja lahir di Yerusalem sekitar tahun 30 sampai 34 Masehi Allah Tritunggal sudah diterima dan diajarkan oleh para Rasul Kristus dan diteruskan turun-temurun sampai reformasi dan hingga sampai hari ini. Jamaah terkait keyakinan Ustadz tentang Yesus menikah dengan Maria Magdalena dan mempunyai anak, saya anggap itu adalah bualan. Karena tidak disertai bukti sejarah yang menguatkan keyakinan tersebut. Dan merupakan bentuk sindiran Muslim terhadap keyakinan Kristen tentang anak Allah, di mana Muslim meyakini bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jamaah dengan sangat menyesal saya harus katakan bahwa jauh sebelum Islam lahir di muka bumi, orang Kristen sudah terlebih dulu percaya bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kepercayaan tersebut ditolak oleh iman Kristen. Jadi, Islam jangan terlalu lebay. Terkait tentang segala bentuk penolakan dan tertawaan Muslim pada keyakinan Kristen dan serangan yang dilancarkan atasnya, saya harus mau katakan kepada jamaah dan tolong sampaikan kepada pengajar-pengajar kalian bahwa jauh sebelum Islam lahir di muka bumi, gereja sudah terlebih dahulu mendapatkan serangan-serangan iman baik yang datang dari teolog-teolog Kristen yang mempertanyakan, mengkritisi dan memperdebatkan iman Kristen, maupun yang datang dari luar. Segala bentuk argumentasi penolakan Muslim sekarang ini terhadap iman Kristen adalah warisan dari argumentasi yang sudah basi. Sebelum Islam lahir di muka bumi. Jadi Muslim jangan lebay dan jangan terlalu bangga. Akhirnya jamaah, apa sejarah gereja Kristen yang salah atau ustadz kalian itu yang sudah terlanjur buta sejarah? Semoga kalian sehat jamaah. Pesanku jangan ikut-ikutan tertawa dalam kebodohan.